dan satu kali perlakuan sudah bisa menghasilkan spike atau calon bunga seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana saya bisa membuat anggrek Grammatophyllum atau anggrek macan berbunga seperti ini. Biasanya untuk anggrek ini agak sulit pembungaannya, tapi yang ini saya mudah membungakannya tanpa harus perlakuan yang khusus. Ada caranya, atau yang karena kebetulan saya treatment dan satu kali perlakuan sudah bisa menghasilkan spike atau calon bunga seperti ini. Caranya mudah. Yang pertama harus ditekan dulu tombol like-nya and tombol subscribe-nya, jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Ini adalah anggrek Grammatophyllum, atau di Indonesia terkadang disebut juga anggrek macan. Untuk yang ini Grammatophyllum scriptum, yang ini Grammatophyllum stapeliflorum. Ini warnanya hitam. Kalau yang ini coklat ya, belang coklat. Kalau yang ini hitam. Ada juga Grammatophyllum speciosum atau anggrek tebu. Yang sudah saya bungakan yang ini ya, Grammatophyllum scriptum. Hanya scriptum. Awalnya rumpunan besar ya, split kemudian berbunga. Untuk anggrek ini biasanya cukup lama menunggu bunganya, tapi untuk ini terbilang cepat. Pada sebelumnya sudah pernah berbunga, sudah habis bunganya, tumbuh tunas baru, satu tunas, satu batang, dan sekarang berbunga lagi. Nah, untuk anggrek ini Grammatophyllum scriptum yang sudah saya coba, ini sehabis repotting ini langsung keluar bunga tanpa pupuk yang rumit, pupuk yang standar aja, kasih pupuk secara normal seminggu sekali. Tapi yang penting dicek kondisi media tanamnya ya. Jika teman-teman merawat anggrek Grammatophyllum seperti ini, biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membesarkan bulbnya atau batangnya seperti ini. Jika masih kecil seperti yang ini, nah ini kondisinya sudah melebihi remaja, sudah dewasa awal, cuman masih kecil. Kalau sudah besar, kurang lebih 20 cm tangkai batangnya atau bulbnya, kurang lebih seperti ini, segede ini. Ini sudah bisa dibungakan. Jika masih kecil biasanya agak sulit untuk berbunga karena masih muda. Dan harganya lumayan mahal kalau untuk anggrek yang segede gini yang sudah berbunga. Kalau untuk yang kecil, yang remaja, kita ready yang murah meriah, 120.000 dapat 3 plant, 3 ID yang berbeda. Nanti dicek nomor admin aja, hubungi nomor admin. Nanti saya sematkan di kanan bawah layar Anda. Jadi yang sudah saya amati, ternyata setelah direpotting anggreknya akan berbunga. Dan untuk anggrek Grammatophyllum biasanya berbunga di batang yang tua seperti yang ini. Ini batang tua, ini batang yang muda, batang yang paling muda. Jika tumbuh tunas di sini biasanya menjadi tunas baru atau anakan. Biasanya untuk bunga tumbuh di batang yang kedua dari batang terakhir, biasanya di sini. Dan untuk Grammatophyllum, untuk ciri tunas ataupun calon bunga ketika masih kecil itu agak sulit membedakannya karena tumbuh di titik yang sama antara tunas dan juga bunga. Tapi jika sudah sebesar ini baru kelihatan apakah menjadi tunas ataukah menjadi calon bunga. Jika menjadi tunas akan membesar batangnya dan juga berdaun. Jika menjadi bunga, batangnya lebih kecil dan seperti ini kurang lebih. Daunnya tidak tumbuh, nanti tangkai ini panjang menjadi spike dan di sininya tumbuh bunga. Biasanya cukup panjang ya kalau untuk tangkai bunga anggrek tipe Grammatophyllum scriptum. Kecuali untuk yang ini Grammatophyllum stapelii, agak pendek tangkai bunganya, tidak sepanjang scriptum. Terus intinya seperti itu kurang lebih yang sudah saya amati. Setelah repotting malah berbunga. Jadi jika teman-teman cukup lama menunggu bunganya tidak kunjung berbunga, coba di repotting aja, dicek bagian akarnya, karena kemungkinan ada efek dari media tanam yang sudah asam, yang sudah terlalu asam karena terlalu lama. Untuk ini pun kurang lebih sama. Ini belum lama saya repotting, saya bongkar media tanam yang lama,
kemudian saya bersihkan bagian akar yang mengering ataupun media tanam yang sudah membusuk. Jadi potting diganti dengan media tanam yang baru. Untuk media tanamnya saya memakai campuran ya, yang ini memakai akar pakis, bagian bawahnya memakai arang, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti dendrobium. Bisa juga memakai sabut kelapa seperti ini, ataupun memakai kulit kayu seperti yang ini. Jadi yang sudah saya coba seperti itu, di repotting aja, sekalian dicek kondisi media tanam dan perakarannya. Biasanya anggrek untuk jenis ini bisa langsung berbunga pada anggrek yang sudah dewasa dan siap untuk dibungakan. Kalau untuk yang seperti ini masih kecil, ini belum siap untuk dibungakan. Yang berukuran besar biasanya tipe Grammatophyllum besar, yaitu Grammatophyllum scriptum, Grammatophyllum citrinum, Grammatophyllum martae, dan tiger paw. Kalau untuk Grammatophyllum Yunnan tiger itu ukurannya kecil, segede ini sudah bisa berbunga ya kalau untuk Yunnan tiger. Dan juga Grammatophyllum stapeliflorum yang ini juga pasca bunga. Ini tidak terlalu besar, segede gini, tapi ini udah dewasa, emang segede gini gedenya. Nah ini bekas bunganya, sudah pernah berbunga. Yang paling susah dan yang paling gede ukurannya tentu saja ini Grammatophyllum speciosum. Nah, ini anggrek tebu raksasa ya. Ini sebetulnya sudah rumpunan besar, cuma saya split karena jika terlalu besar agak susah menjualnya. Jika kita menjual mahal agak laku, kalau menjual lebih murah sayang, untuk rugi, tekor, bandar. Jadi saya pecah aja seperti ini agar lebih ekonomis. Untuk yang ini tingginya 1 meter sampai 1,5 meter untuk yang ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang minat anggrek ini bisa kita jual, tapi untuk wilayah Jabodetabek. Kalau untuk wilayah lainnya belum bisa karena mahal ongkirnya. Satu batang seperti ini bisa mencapai 5 kilo karena terkena volume ya. Kalau misalkan timbangannya hanya 2 kilo, cuman kena volume jadi 5 kilo ongkirnya, cukup mahal. Kalau Jabodetabek masih bisa terjangkau. Kalau untuk luar pulau agak sulit dalam pengirimannya juga. Kita lanjut lagi. Untuk pencahayaan, anggrek ini membutuhkan cahaya yang cukup banyak. Sinar matahari yang dibutuhkan berkisar 75-85% cahaya matahari yang masuk. Jika terlalu gelap, nantinya kurang bagus juga untuk pertumbuhan bunganya. Biasanya daunnya sangat hijau, tapi mandek atau malas untuk berbunga. Dan untuk pemilihan pot, sebaiknya pot dengan banyak lubang ya kalau untuk anggrek seperti ini. Apalagi jika kondisinya di perumahan yang minim angin, sebaiknya memakai pot yang banyak lubangnya seperti ini dan digantung agar sirkulasi udaranya baik, karena anggrek ini sangat suka dengan hembusan angin. Jadi sebaiknya dikondisikan seperti itu. Untuk penyiraman dilakukan setiap hari ataupun bisa 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, tergantung kondisi media tanam. Jika media tanamnya basah jangan disiram, jika sudah kering baru disiram. Dan untuk anggrek seperti ini biasanya lebih toleran terhadap kekeringan karena mempunyai batang yang menggembung seperti ini. Ini adalah cadangan air dan juga cadangan makanannya. Jadi kalaupun tidak disiram selama 1 minggu, jika akarnya sudah merambat ke pot dan media tanam masih bisa bertahan karena ada cadangan air dan makanan di batang seperti ini. Sementara segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan yang lainnya silahkan hubungi nomor admin. Dan untuk yang berminat anggrek Grammatophyllum, kita ready yang versi ekonomis 120.000 terdapat 3 plan. Silahkan hubungi nomor admin ya. Kondisi plannya seperti ini. Ini Gramma tiger paw citrinum. Ini bisa tinggi ya, bisa besar ya, bisa besar ya. Ini kalau besar harganya jutaan.